Hai, apa kabar? Kali ini saya akan memberikan suatu tutorial basic Adobe Premiere CS6. Adobe Premiere CS6 adalah software multimedia yang berfungsi untuk mengedit video. Nah, sebelum kita melanjut ke tutorial, saya akan memberitahu sedikit tentang video yang akan saya edit. Di sini ada dua video yang sudah saya sediakan untuk tutorial. Sebelum kita langsung ke Adobe Premiere, kita harus melihat video ini, melihat detail-detailnya. Jadi kita klik kanan, properties. Nah, di sini kita akan klik details. Lalu yang perlu diketahui sebenarnya banyak sih, cuman saya akan mengasih hanya sedikit, seperti frame width, frame height, dan frame rate. Nah, frame width ini adalah lebar, frame height ini adalah tinggi, dan frame rate adalah frames per second. Jadi sebelum kita langsung belajar mengedit, kita harus mengetahui berapa ukuran video dan berapa frame rate video. Di sini saya mempunyai 25 frames per second dan width 1920, frame height 1080. Nah, baru langsung kita membuka Adobe Premiere. Oke. Inilah tampilan Adobe Premiere awal-awal. Yang akan kita lakukan pertama adalah kita klik New Project. Nah, sebelum kita langsung ke video, kita harus membuat folder baru. Sementara ini saya akan menaruh di desktop. Klik New Folder. Nah, di sini Anda kasih nama apapun, terserah. Kali ini saya akan mencoba tutorial. Dan di dalamnya kita akan isi folder video, audio, dan Premiere. Oke, jadi ini hanya untuk merapikan editan video yang akan kita lakukan. Jadi kita sedia 3 folder ini. Lalu di folder video kita isi video yang ingin Anda edit. Di sini saya hanya contoh mempunyai 2 video. Anda copy dan paste di folder video. Yang akan kita lakukan selanjutnya, baru kita new project. Kita namanya terserah kalian. Kali ini saya akan menamainya tutorial. Dan untuk file Premiere kita akan menaruhnya pada folder yang baru saya buat, yaitu di desktop, dan folder yang tutorial yang berisi 3 folder ini. Cuman kita akan masukkan ke Premiere. Oke, select folder. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Anda harus mengetahui properties dari video ini. Pada detail, frame width 1920, frame height 1080, dan frame rate 25 frames per second. Nah, jika Premiere kalian sudah mempunyai sekuennya, biasanya di sini sudah ada sequence yang banyak, cuman punya saya nih hilang. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah membuat custom, settings, editing mode, ganti custom, frames per second kita cocokkan pada properties tadi, 25 frames per second, frame height, frame size ini tadi kan ini horizontal dan ini vertikal. Berarti ini 1920 dan ini 1080. Dan jangan lupa untuk merubah pixel aspect rasionya menjadi square pixel 1.0. Untuk video preview kita klik P2 1080i sampai 1080p 50Hz divisi Pro HD. Oke, kita klik ini dan pencet reset sehingga preview cocok dengan frame size. Klik OK. Ini adalah tampilan Premiere yang sudah saya edit. Jadi workspace-nya nggak seperti default yang mungkin Anda belum mempunyainya. Maksud saya belum mengedit seperti ini. Nah, mungkin project ini ada di bawah sini dan ya yang penting kalian harus tahu ini tab project, ini tab source, program, dan ini sequence. Jadi hal yang pertama dilakukan, pastikan Anda pada tab project, Anda klik new bin.
Anda kasih nama sequence, new bin video, dan new bin audio. Dan Anda tarik sequence ini masuk ke bin sequence. Lalu kita import video yang tadi sudah kita taruh pada folder ini. Kita taruh banyak cara. Ada yang paling mudah dengan mengklik kanan bin dan import. Lalu kita cari video yang tadi, 2 video ini kita open. Nah, di sini ada 2 video yang sudah kita import. Lalu cara yang mudah untuk mengedit adalah kita harus menentukan mark in dan mark out. Jadi kita klik 2 kali video yang terserah. Anda bisa memilih yang manapun yang ingin Anda edit terlebih dahulu. Klik 2 kali. Lalu Anda tentukan pada mark in dan mark out. Di sini misal saya menentukannya sebelah sini dan sebelah sini. Lalu kita tarik videonya ke timeline. Di sini kita tarik ke timeline. Nah, jadi bedanya antara source dan program ini, tab ini, jika source ini hanya sementara untuk kita membuat mark in, mark out, dan ataupun kita mengambil video atau hanya audio. Jadi ini hanya sementara. Dan yang sebelah sini ini adalah preview video yang sudah berada pada timeline, seperti video ini. Nah, untuk basic saya hanya akan mengajarkan menyambung video. Nah, sekarang saya akan memasukkan video yang kedua. Dengan biasanya mark in dan mark out. Lalu kita klik dan tarik. Sekarang kita play. Baiklah, jika sudah selesai, Anda juga bisa langsung merendernya. Merender ini seperti menggoreng. Jadi yang mentah, editan Anda mentah ini bisa jadi matang. Caranya klik file, export media. Anda juga bisa langsung memencet Ctrl M. Tapi sebelumnya Anda harus perhatikan garis kuning di samping-samping tab. Jadi ini mengarah ke source, ini mengarah ke program. Jadi Anda harus, jika ingin merender, harus mengarah ke sequence. Klik file, export media. Dan pastikan Anda masih hafal detail dari video yang ingin Anda render. Jadi saya biasanya menggunakan formatnya menggunakan H264. Sesudah Anda memilih format, Anda pilih presets, dan jangan lupa Anda harus hafal dengan paling tidak ya ukuran dan frame per secondnya, frame rate maksud saya. Oke, saya biasa menggunakan HD 1080 25 atau bisa menggunakan YouTube. Nah, bedanya ini pada ukuran dan kualitas bitrate. Nah, jadi jika Anda ingin hanya untuk upload, Anda bisa menggunakan YouTube 1080 dan 25p. 25 ini adalah frame rate, karena frame rate yang video saya tadi 25, jadi saya pilih yang ini. Dan 1080 ini karena 1920 kali 1080p. Oke, klik. Dan jangan lupa output name. Seringkali orang lupa menaruh outputnya di mana dan asal ekspor, tapi Anda harus mengatur outputnya di mana. Anda klik.
Anda bisa taruh pada folder yang awal tadi seperti folder ini, dan Anda buat folder baru nama final, dan Anda kasih nama terserah. Saya akan menamainya tutorial. Oke. Kita render. Fungsi dari folder tersebut kita menyatukan audio, video, dan Premiere, bahkan finalnya kita taruh pada satu folder agar kita bisa mobile. Jadi kita nggak hanya ngedit di satu PC, melainkan kita bisa ngedit di berbagai PC seperti bisa PC temen atau laptop atau ya manapun. Dan saya sarankan jika ngedit ini taruh di hard disk atau flash disk, tapi ya di PC juga gak apa-apa, cuman biar rapi. Oke, rendernya sudah selesai. Sekarang kita cari pada folder final. Boom, jadi video. Ya, itu tadi tutorial basic menyambung video dan langsung merendernya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tutorial tentang audio. Jadi kita tidak menggunakan audio dari video, melainkan kita menggunakan audio dari audio yang ingin kita buat seperti lagu-lagu. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Semoga sukses.